Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Allow me to introduce myself. My name is Fitria Merisa. I am from class 2F, NIM 204210163. Madrasah Iftidayah, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Sultan Toha Saifuddin Jambi University. Alright, in this video I will explain the material about sentence coordinating and subordinating. To fulfill the final exam assignment for the English course with the tutor Miss Sri Ramdayani Sakunti. Sebelum memasuki materi, ada pun yang harus kita perhatikan dalam membuat satu kalimat lengkap adalah langkah awal dalam merangkai kata-kata. Menambahkannya menjadi paragraf, bahkan tulisan panjang dalam bahasa Inggris adalah tantangan tersendiri. Kalau dalam kalimat sederhana, kita hanya perlu subjek, predikat, dan mungkin objek dan keterangan waktu yang ada banyak tambahan dalam kalimat yang lebih dari satu. Kita sebut saja kata sambung. Keterangan untuk tempat dan waktu membuat kita menulis dalam bahasa Inggris menjadi lebih mudah dan baik dan benar. A. Coordination and subordination. Coordination menggabungkan dua kalimat lengkap yang setara posisinya. Kata sambungnya yang disebut koordinator yang mengkoordinasi agar kedua kalimat tersambung dengan sesuai. Berikutnya, subcoordination yang menggabungkan dua kalimat lengkap di mana satu kalimat yang bertindak sebagai independent clause dan kalimat lainnya sebagai dependent clause. Kata sambungnya yang disebut subordinating di mana satu kalimat yang menjelaskan kata lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa subordination dan coordination adalah penulisan dua kalimat yang menjadi satu atau digabungkan dengan menggabungkan dua kalimat lengkap yang setara posisinya. Sedangkan subcoordination yang menggabungkan dua kalimat lengkap di mana satu kalimat yang bertindak sebagai independent clause dan kalimat lainnya sebagai independent clause. Dan juga subordination dan coordination juga memiliki persamaan dan perbedaannya. B. Coordinating dependent and independent clause. Tentunya dalam mempelajari bahasa Inggris pasti kita sudah tidak asing lagi dengan istilah independent clause dan dependent clause, di mana dua hal tersebut memang saling berkesinambungan dan penjelasan tentang keduanya baik tidak diberikan secara terpisah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang independent clause dan dependent clause, kita harus memahami terlebih dahulu arti dari clause atau dalam bahasa Indonesia yang biasa kita sebut dengan klausa, yang merupakan gabungan dari dua kata atau lebih. Syarat terbentuknya sebuah klausa adalah adanya subjek atau subjek dan verb atau kata kerja. Berikut adalah contoh dari klausa yang mempunyai verb dan subjek. Yang pertama, he took my money. 2. We go to school. Di mana di dalam contoh yang pertama terdapat he sebagai subjek dan took sebagai verb atau kata kerja. Dan di dalam contoh yang kedua, we sebagai subjek dan go sebagai verb atau kata kerja. Keduanya sama-sama mudah dipahami. Clause sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu independent clause dan dependent clause. Keduanya merupakan clause dengan sifat yang berbeda. Independent clause merupakan klausa yang sudah memiliki suatu gagasan utuh, atau bisa kita katakan sebagai kalimat yang lengkap. Sehingga independent clause bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat utuh dan sudah bisa dipahami maknanya. Dan sebaliknya, dependent clause merupakan bentuk dari kalimat yang belum lengkap meski sudah berisikan subjek dan verb.
Sebuah dependent clause tidak bisa berdiri sendiri sebab akan meninggalkan gagasan yang menggantung. Artinya maknanya itu sangat menggantung, kecuali jika kalimatnya dirangkai bersamaan dengan independent clause. Seperti contoh berikut. Yang pertama, Caca is cooking fish. Artinya Caca memasak ikan. Yang kedua, when I arrived, ketika aku tiba. Nah, pada contoh kalimat yang pertama, kita dapat memahaminya dengan sangat mudah, dan pada kalimat yang kedua, masih belum sempurna atau masih menggantung. Pasti nanti timbul pertanyaan, mengapa? Karena pada kalimat yang pertama merupakan contoh independent clause yang menghadirkan gagasan utuh. Dan sedangkan kalimat yang kedua adalah contoh dependent clause yang baru akan sempurna sebagai kalimat utuh atau dapat dipahami maksudnya bila digabungkan dengan kalimat independent clause. Contoh kalimat dependent clause dan independent clause apabila digabungkan. When I arrived, Caca is cooking fish. Ketika saya tiba, Caca sedang memasak ikan. Artinya kalimat itu sudah sangat lengkap dan sempurna dan mudah untuk kita pahami. Dependent marker word merupakan elemen kata yang berfungsi sebagai kata penghubung, sehingga menjadikan maksud dari independent clause bias dan harus memiliki klausa baru yang untuk dihubungkan agar gagasan dari kalimatnya menjadi lebih utuh. Contohnya seperti if, when, while, after, although, as, because, before, even if, as if, even though, unless, until, in order to, since, though, whatever, whenever, dan whether. Independent marker word, sebuah klausa yang merupakan independent clause, yang hal ini akan memudahkan kita untuk mengenali apakah suatu klausa merupakan independent clause atau bukan. Contoh independent marker word yang sering kita digunakan orang adalah however, moreover, also, consequently, furthermore, nevertheless, dan therefore. Selanjutnya yang ketiga, coordinating junction. Coordinating junction sendiri berfungsi untuk kita menggabungkan dua independent clause. Contohnya, dari coordinating junction yang sering digunakan yaitu and, but, or, so, nor, for, dan yet. Subordinating clause. Subordinating clause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap itu yang hanya melengkapi klausa utama kalimat, sehingga menambahkan keseluruhan unit makna. Karena klausa bawahan bergantung pada klausa utama untuk menjadi bermakna. Juga disebut sebagai klausa dependent. Subordinating clause akan sering dimulai dengan konjungsi subordinatif, yaitu kata-kata yang menghubungkan klausa dependent dengan klausa independent, seperti for, as, sign, therefore, hence, consequently, talk, do to, that, because, dan lain sebagainya. Hal ini juga bisa dimulai dengan kata ganti relatif seperti that, which, who, whom, whicher, whoever, whomever. Achieving parallel structure in sentence. Dalam bahasa Inggris ada yang namanya sentence, complex, compound, dan complex compound sentence. Semakin tinggi tingkat sentence-nya, maka akan semakin rumit pula susunan kata yang akan diparalel yang ada di dalamnya. Parallel structure adalah kalimat yang termasuk dalam taraf yang terumit, yaitu complex compound sentence. Parallel structure adalah sebuah kalimat yang memiliki part of speech atau part of sentence lebih banyak dari kalimat pada biasanya. Misalnya dalam kalimat biasa, verb phrase yang hanya satu, akan tetapi dalam parallel structure verb phrase-nya ada lebih dari itu. I spent my holiday by reading books, babysitting my younger sister, and decoration my room.
Aku mengisi liburan dengan membaca buku, mengurus adik perempuanku, dan menghias kamar. Jadi, contoh kalimat ini sudah sangat lengkap dan komplit karena di sini dia menjelaskan sangat terperinci atau detail, mulai dari membaca buku, mengurus adik perempuanku, dan menghias kamar. Maka, barulah kalimat tersebut bisa kita katakan sebagai kalimat complex compound sentence. Itulah yang dinamakan parallel structure. Yang harus kita perhatikan dalam membuat parallel structure adalah kita tidak boleh mencampurkan dua kata jenis yang berbeda. Pastikan kita hanya menggolongkan verb dengan verb, adjective dengan adjective, adverb dengan adverb. Nanti pasti timbul pertanyaan, kenapa sih kita tidak boleh menggabungkan adjective dengan verb atau semacamnya? Karena itu sudah merupakan aturannya. Kalau misalnya kita gabungkan, bukan parallel structure dong namanya. A parallel structure noun. I like to drink apple juice, mango, and avocado. Dalam kalimat ini, kita menggunakan noun yang dimana berisikan minuman sampai akhir, dan noun tidak boleh digabungkan dengan adjective atau lain sebagainya. Yang B, parallel structure adjective. He is very handsome, smile, smart, and friendly. Di dalam kalimat ini kita hanya menggunakan adjective. Dan yang C ada parallel structure ground. Ground adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja dasar yang ditambahkan dengan ing. Contohnya seperti I like swimming, reading, and playing chess. Berikutnya, parallel structure adverb. We snuck into the mysterious house slowly, and carefully. Yang E, parallel structure phrase yang menggunakan noun phrase. Dan yang F, parallel structure clause yang menggunakan verb clause. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.